Aku yang menikah dengan pria kaya duda anak satu, harus menghadapi sikap mertua yang selalu membandingkanku dengan mantan menantu kesayangannya, dan anak tiri yang tak pernah mau menerimaku, sedangkan suami yang hanya fokus kerja tanpa memikirkan perasaanku. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Hari itu seharusnya menjadi awal yang indah. Sebuah bab baru dalam hidupku sebagai seorang istri. Aku terbangun sebelum adzan subuh berkumandang, menyibak selimut tebal dari tubuhku dan turun dari ranjang perlahan agar tidak membangunkan Bagas yang masih terlelap. Di luar, kabut tipis menyelimuti halaman rumah mertua yang masih sunyi. Jantungku berdetak cepat, bukan karena dingin pagi, melainkan karena perasaan gugup yang mengendap sejak semalam. Dengan langkah ringan namun canggung, aku menuju dapur. Aku tahu Bu Rukmini, ibu dari Bagas, adalah tipe perempuan yang sangat memperhatikan detail, terutama soal makanan. Ia dikenal pandai memasak dan tak segan memberi komentar, bahkan pada hal kecil sekalipun. Maka pagi itu, aku bertekad mempersiapkan sarapan terbaik yang bisa kubuat. Aku ingin menunjukkan bahwa aku mampu menjadi istri yang baik, yang tak hanya mencintai suami, tetapi juga menghormati orang tua dan memenuhi tanggung jawab rumah tangga tanpa celah. Aku mulai menyiapkan bahan-bahan, beras yang sudah kucuci bersih, sayuran segar dari kulkas, tahu dan tempe yang kuiris rapi, serta bumbu-bumbu yang kucampur dengan takaran yang hati-hati. Tanganku bekerja cepat, tapi pikiranku terus-menerus dihantui pertanyaan. Apakah masakanku nanti akan sesuai selera mereka? Apakah Bu Rukmini akan menyukainya? Tak ada jawaban pasti, tapi aku melanjutkan, karena keyakinan perlu ditanamkan sejak awal. Sekitar 1 jam kemudian, aroma tumisan memenuhi udara. Nasi hangat telah matang sempurna dalam magicom. Telur dadar digoreng tipis dan dilipat rapi. Sambal sudah kusiapkan dalam mangkuk kecil, dan semua makanan kuatur dengan susunan sederhana tapi bersih di meja makan. Aku menatap hasil kerjaku sambil menghela napas panjang. Perutku belum terisi, tapi aku merasa cukup lega. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Langkah kaki terdengar menuruni tangga. Detaknya tenang, namun entah kenapa justru membuat detak jantungku melambat, seolah tubuhku tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Bu Rukmini muncul di ambang pintu ruang makan, mengenakan daster batik dan kacamata baca yang masih menggantung di lehernya. Tatapan matanya jatuh pada meja makan, lalu pindah padaku yang berdiri kaku di sisi kanan ruang makan, seperti murid baru yang siap dinilai oleh kepala sekolah. Ia duduk perlahan tanpa berkata sepatah kata pun. Tangannya mengambil sendok dan menyendok nasi serta lauk secukupnya. Beberapa detik berikutnya ia mulai makan. Aku menunggu dengan napas tertahan, mengamati reaksi sekecil apapun dari wajahnya, kerutan di dahi, anggukan, atau mungkin senyuman tipis. Tapi yang kuterima bukan pujian. Bukan ucapan terima kasih. Bukan apresiasi sekecil apapun. Melainkan kalimat yang begitu lembut namun tajam, seakan disengaja untuk menusuk ke dalam batin. Laras dulu masaknya nggak pernah kayak gini, loh. Nada bicaranya datar, tenang, nyaris tanpa ekspresi, namun dampaknya jauh lebih menyakitkan daripada bentakan. Laras. Nama itu tidak asing di telingaku. Perempuan dari masa lalu Bagas. Seseorang yang konon sangat disukai keluarga. Dan kini, pada hari pertamaku sebagai istri yang sah, nama itu kembali muncul. Bukan dari mulut suamiku, tapi dari calon ibu mertuaku, yang bahkan belum sempat benar-benar mengenalku. Aku tak langsung membalas. Tenggorokanku tercekat. Rasanya seperti ada yang menamparku tepat di pipi, tapi tak terlihat oleh siapa-siapa. Senyum yang tadinya berusaha kupertahankan perlahan-lahan mengendur. Aku menunduk,
mencoba menelan perasaan tak nyaman yang mulai menyesakkan. Maaf Bu, mungkin belum sesuai selera. Nanti saya belajar lagi supaya lebih baik. Jawabku dengan suara pelan, berusaha menjaga kesopanan meskipun hatiku retak. Tak ada respons. Bu Rukmini hanya mengalihkan pandangannya ke cangkir teh di depannya, lalu meminumnya tanpa berkata-kata. Sikap diam yang terasa lebih menusuk daripada komentar awalnya. Beberapa menit kemudian, Bagas turun dari kamar dengan rambut masih acak-acakan. Ia tersenyum melihatku di dapur, lalu duduk di samping ibunya. Ia menyendok nasi dan mengambil lauk, mencicipinya sambil mengangguk-angguk pelan. Enak, sayang. Ini kamu yang masak sendiri? Tanyanya dengan suara ringan, seolah tidak ada ketegangan apapun yang baru saja memenuhi ruangan. Aku mengangguk kecil. Iya. Aku bangun lebih pagi biar sempat masak. Keren. Kamu capek banget pasti, ya? Sebelum sempat ku jawab, suara Bu Rukmini kembali terdengar. Kali ini lebih lirih, seperti gumaman, tapi jelas ditujukan untuk didengar. Laras dulu sambalnya selalu pas rasanya. Nggak keasinan, apalagi terlalu matang begini. Bagas menoleh ke ibunya sejenak, tapi ia tak berkata apapun. Ia hanya kembali makan sambil tersenyum kaku, seolah tak tahu harus menanggapi seperti apa. Dan saat itulah aku benar-benar mengerti. Pernikahan tidak hanya tentang hidup bersama seseorang yang kita cintai, tetapi juga tentang menyatu dengan lingkungannya, termasuk menghadapi harapan, bayangan masa lalu, dan perbandingan-perbandingan yang tak adil sejak hari pertama. Hari itu aku merasa seolah bukan diriku yang dinilai, tapi seorang Laras yang tak pernah benar-benar pergi dari benak ibu mertua. Dan aku, hanya pengganti yang belum tentu diterima. Malam pertama setelah akad, aku memasuki kamar yang seharusnya menjadi ruang privasiku bersama Bagas. Ruangan ini cukup luas. Dindingnya dicat warna krem yang hangat, dan lampu gantung berdesain klasik menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya temaram yang seharusnya menenangkan. Namun, sejak langkah pertamaku melewati ambang pintu, perasaan asing perlahan menjalar. Ada sesuatu yang membuat ruang ini terasa, bukan milikku. Aroma lembut dari wewangian perempuan memenuhi udara, bukan wangi parfumku, bukan aroma lotion yang biasa kupakai, melainkan sesuatu yang lain, bunga putih bercampur aroma manis menyengat yang tak kukenali. Saat aku mendekati meja rias di sudut ruangan, semuanya menjadi lebih jelas. Di atas meja masih berjejer botol parfum berbagai merek, sebagian sudah tinggal setengah, sisanya tampak nyaris tak tersentuh. Di laci pertama, aku mendapati deretan lipstik, foundation, dan maskara, tersusun rapi seolah menanti pemiliknya kembali. Tanganku bergerak membuka satu persatu laci, makin dalam aku telusuri, makin banyak yang kutemukan. Selendang bermotif batik yang masih terlipat rapi, sebuah kotak kecil berisi anting-anting emas, hingga buku catatan bergambar bunga lavender yang di dalamnya tertulis tulisan tangan perempuan dengan huruf miring, rapi dan halus. Di halaman pertama, tertulis, "Kalau suatu hari aku kembali ke sini, aku harap semuanya tetap seperti ini." Aku menelan ludah. Entah kenapa, dada kiriku terasa sesak. Buku itu kututup pelan, lalu kuletakkan kembali seperti semula. Aku menatap ke seluruh penjuru kamar. Ini bukan sekadar ruangan. Ini adalah peninggalan. Peninggalan dari perempuan yang pernah sangat berarti di rumah ini, dan mungkin dalam hati suamiku. Di sisi tempat tidur, aku menarik selimut yang dilipat rapi. Kainnya masih menyimpan aroma pelembut pakaian, namun ada sedikit wangi yang familiar, aroma tubuh yang bukan milikku. Bahkan bantal di sisi tempat Bagas tidur masih memiliki lekukan seolah baru ditinggalkan. "Ini kamar kita sekarang," kata Bagas tadi sore dengan senyum tulus, tanpa menyadari bahwa yang ia serahkan padaku bukanlah ruang kosong untuk memulai hidup baru, melainkan tempat yang dipenuhi kenangan yang bukan milikku. Aku duduk di tepi ranjang, berusaha mengatur napas. Tapi pikiranku tak henti-hentinya bertanya, jika setiap sudut kamar ini masih menyimpan sisa-sisa Laras,
Di mana tempatku? Apakah aku hanya pengganti? Atau bahkan, hanya tamu sementara yang menempati ruang milik perempuan lain? Tak ada yang bisa kujawab. Yang ku tahu, rasa sakit itu mulai tumbuh pelan-pelan, seperti duri yang menyusup ke dalam kulit tanpa disadari. Aku mengambil selimut itu, memeluknya sejenak, lalu segera bangkit. Aku memberanikan diri membuka lemari besar di pojok ruangan. Di sana tergantung beberapa pakaian perempuan, bukan milikku, dan jelas bukan pakaian ibunya. Dress-dress bermerek dengan potongan feminin, warna-warna pastel, dan aroma parfum yang sama seperti tadi. Ada juga sebuah shawl wol merah yang tampak sering dipakai. Aku menyentuhnya pelan. Kain itu dingin. Kenapa semua ini masih ada? Pikirku. Bukankah saat seseorang pergi, seharusnya ruang untuk yang baru dibersihkan lebih dulu? Aku menutup pintu lemari, lalu menatap bayanganku sendiri di cermin. Tatapanku sayu, rambutku sedikit berantakan, dan wajahku belum sepenuhnya pulih dari lelah sepanjang hari. Tapi yang paling mencolok bukan itu, melainkan rasa tidak diakui. Aku merasa seperti pendatang. Orang luar. Perempuan yang datang terlambat ke dalam cerita yang sudah ditulis orang lain, lalu dipaksa menggantikan peran utama tanpa tahu naskah sebelumnya. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri cukup lama di depan jendela kamar. Langit sudah gelap. Cahaya lampu dari luar menerobos masuk lewat celah tirai. Suara jangkrik terdengar samar, dan rumah mulai sunyi. Bagas belum naik ke atas, katanya masih menemani ibunya menonton berita malam. Dan aku berdiri di kamar yang katanya milikku, tapi setiap sudutnya bersaksi bahwa aku bukanlah perempuan pertama. Bahkan mungkin, bukan juga yang terpenting. Sore itu, langit mendung menggantung di atas pekarangan rumah. Angin bertiup pelan, membawa hawa sejuk yang biasanya mampu menenangkan hati, tapi tidak hari ini. Hari ini, ada yang mengganggu pikiranku sejak makan siang. Dina, anak perempuan Bagas dari pernikahannya yang gagal dengan Laras, semakin diam. Tatapannya kosong, dan ia terus menyendiri di ruang televisi, memeluk boneka kelinci berwarna krem yang sudah agak usang. Aku mengamati dari kejauhan, mencoba menakar jarak antara kami. Sudah 3 hari sejak aku resmi menjadi istri Bagas. Sekaligus, secara teknis, ibu baru bagi Dina. Tapi sejak awal, ia belum sekalipun memanggilku dengan sebutan apapun. Tidak, Mama, tidak, Tante, bahkan tidak menyebut namaku. Ia hanya memandangku dengan mata besar yang indah namun penuh kehati-hatian, seolah aku makhluk asing yang mengusik kenyamanannya. Sore itu, aku memberanikan diri mendekat. Aku tahu, membangun hubungan dengan anak kecil bukan sesuatu yang instan. Butuh kesabaran, butuh waktu, dan terutama, hati. Aku sudah menyiapkan sisir rambut bergagang kayu yang baru kubeli siang tadi. Aku tahu Dina suka menyisir rambutnya pelan-pelan sebelum tidur. Laras yang dulu sering melakukannya, menurut cerita Bagas. Aku duduk di sampingnya, perlahan, agar tak mengejutkannya. Dina tidak menoleh, hanya menggenggam bonekanya lebih erat. Dengan lembut, aku mengangkat sisir dan mengulurkan tanganku ke arah rambutnya yang panjang dan hitam legam. Dina, boleh kakak, Mama, bantuin sisir rambutnya? Tanyaku dengan suara pelan, penuh kehati-hatian, seolah tiap kata harus diuji dulu sebelum keluar. Tanganku nyaris menyentuh helai rambutnya yang jatuh ke pundaknya, ketika tiba-tiba, "Jangan pegang aku." Suara itu meledak dengan tiba-tiba, keras, lantang, nyaring, dan jauh dari apa yang pernah kulihat darinya. Dina melompat mundur dari duduknya, menepis tanganku dengan keras hingga sisir kayu terjatuh ke lantai, membentur keramik dengan suara nyaring yang memekakan suasana sunyi. "Aku cuma mau Mama Laras. Aku nggak mau kamu," teriaknya lagi, kini dengan mata yang berkaca-kaca. Dadaku seperti diremas dari dalam. Lidahku keluh, napasku tercekat. Aku hanya bisa mematung,
menatapnya dengan perasaan campur aduk antara kaget, perih, dan getir. Dina kini berdiri dengan wajah merah, menahan tangis, memeluk bonekanya seolah mencari perlindungan dari ancaman yang tak kasat mata, yang baginya mungkin adalah aku. "Dina," bisikku lirih, tapi anak itu sudah berlari meninggalkanku, masuk ke kamar dan membanting pintu. Seketika ruang tamu terasa begitu sepi. Bahkan suara hujan yang mulai turun tak mampu menenggelamkan suara penolakan yang masih terngiang di telingaku. Kata-kata itu menggema dalam pikiranku, berulang-ulang seperti gema dari dinding kosong. "Aku cuma mau Mama Laras." Aku menunduk, memungut sisir yang jatuh, lalu memeluknya begitu saja. Barang mati itu kini terasa lebih hangat dari hubungan yang sedang kucoba bangun. Tak ada yang pernah memberiku peringatan bahwa menjadi ibu sambung artinya harus siap ditolak. Harus kuat saat kehadiranmu dianggap mengganggu, bahkan harus belajar menerima bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Bagas datang beberapa menit kemudian. Wajahnya tampak cemas saat melihatku terduduk di lantai, memeluk sisir dengan mata sembab. Ia tidak langsung bertanya, hanya duduk di sampingku, menggenggam tanganku yang dingin. "Dia masih kecil, butuh waktu." "Maaf ya, sayang," ucapnya pelan, seperti tahu apa yang baru saja terjadi tanpa harus dijelaskan. Aku mengangguk kecil. Tapi dalam hati, aku bertanya, bagaimana caranya mencintai anak yang menolakmu? Bagaimana menciptakan ikatan ketika yang ia rindukan adalah ibu yang dulu, bukan yang sekarang? Dan yang paling menyakitkan, bagaimana jika aku terus menjadi bayangan yang tak pernah dianggap ada? Malam itu, aku tidur dengan dada sesak, berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin besok akan berbeda. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, luka pertama dari seorang anak tiri bukan luka kecil. Dan penyembuhannya tidak akan mudah. Waktu menunjukkan pukul 22.37, saat deru mobil terdengar memasuki halaman depan rumah. Aku segera beranjak dari sofa, menegakkan tubuh yang sejak tadi lelah menunggu. Lampu ruang tamu masih menyala, kopi yang tadi kubuat untuknya sudah dingin, dan televisi yang menayangkan acara ulang terus berputar tanpa benar-benar kutonton. Malam sudah larut, tapi mataku belum sanggup terpejam sebelum melihat suamiku pulang dalam keadaan baik-baik saja. Arman membuka pintu dengan satu tarikan nafas panjang, wajahnya tampak kusut dan matanya redup, seperti seseorang yang sudah habis ditelan waktu. Jas kerjanya kusut, dasi sudah longgar dari siang, dan aroma asap rokok tercampur parfum mahal langsung menguar begitu ia melepas sepatu. "Baru pulang?" tanyaku pelan, mencoba menjaga nada suaraku tetap lembut, padahal hatiku mengaduk tanya. "Tadi ada revisi dari klien." "Lembur sampai malam," jawabnya singkat tanpa menoleh. Ia langsung melangkah menuju kamar, melewati meja makan tanpa melihat nasi goreng hangat yang baru saja kupanaskan 10 menit lalu. Aku mengekorinya, tak rela waktu kami malam ini hanya diisi dengan diam dan punggung yang menjauh. Di dalam kamar, Arman membuka kancing kemeja satu persatu, meletakkan tas kerja di kursi, lalu duduk di pinggir ranjang dengan tubuh yang tampak lebih tua dari usianya. "Aku nungguin kamu dari sore. Tadi aku lihat video lucu tentang anak tiri, malah kepikiran Dina. Aku pengen cerita," ucapku sambil duduk di sebelahnya, mencoba menyambung kembali benang yang terasa kian longgar. Namun, tanggapan yang kuterima bukan tatapan antusias atau senyum seperti dulu. Ia mengusap wajah dengan telapak tangannya, menunduk, lalu menghela napas panjang sebelum berkata lirih. "Aku capek. Besok aja ya." Kalimat itu terdengar seperti pukulan pelan yang menghantam ulu hati. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatku kehilangan kata-kata. Aku terdiam, mengangguk kecil, meskipun hatiku sebenarnya berteriak ingin dimengerti. Arman membaringkan tubuhnya, menarik selimut hingga ke dada, dan memejamkan mata tanpa menunggu balasan. Dalam hitungan detik, dengkuran kecil mulai terdengar. Sementara aku masih duduk di sisi tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang sepi. Di luar,
Hujan turun perlahan, seolah semesta tahu betapa sendirinya aku malam itu. Aku melirik jam dinding, pukul 23.04. Sudah lebih dari 6 jam sejak terakhir aku makan, dan lebih dari 6 hari sejak terakhir kami berbicara dari hati ke hati. Pernikahan yang dulu kuimpikan hangat dan penuh obrolan sebelum tidur kini berubah menjadi rutinitas yang hambar. Ia pulang, aku menunggu, ia tidur, aku kecewa. Aku merasa seperti figur pendukung dalam hidupnya. Seseorang yang hanya ada untuk menyambut, bukan untuk diajak bicara. Seseorang yang dicintai hanya dalam momen tertentu, bukan dalam keseharian yang sunyi. Aku rebahkan tubuhku perlahan, menghadap ke sisi berlawanan, membiarkan punggung kami saling berdiam. Dan malam itu, aku benar-benar merasa tak terlihat. Seolah peranku sebagai istri mulai mengabur, tergantikan oleh kesibukan, tekanan pekerjaan, dan kelelahan yang selalu dijadikan alasan. Di antara suara hujan dan desa napas suamiku yang tertidur, aku berbisik dalam hati, apa masih ada ruang untukku dalam hidupnya, selain sebagai pengurus rumah dan penunggu pulang? Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang makin dalam. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku berjalan ke dapur sambil membawa nampan berisi 2 cangkir teh panas dan sepiring kecil kue kering buatan semalam. Matahari baru naik setengah tinggi, cahayanya masuk dari celah jendela ruang tamu, memantulkan sinar hangat ke seluruh permukaan ruangan. Dan di sanalah foto itu masih berdiri kokoh, dalam bingkai besar berwarna coklat tua, dipasang persis di atas rak pajangan utama. Gambar keluarga yang terlihat harmonis. Buruk Mini duduk di tengah, tersenyum bangga, Bagas berdiri di belakangnya, dan di sampingnya Laras, mengenakan kebaya putih dengan sanggul rapi, tersenyum lembut seolah tak pernah ada perpisahan. Tangannya menggenggam tangan kecil Dina yang saat itu baru berumur 3 tahun. Aku berhenti sejenak, berdiri mematung di ambang dapur. Perutku terasa sesak, bukan karena cangkir yang kupikul terlalu berat, tapi karena perasaan yang terus menumpuk setiap hari, seperti debu yang tak pernah dibersihkan. Setiap kali aku melewati ruangan ini, seolah ada suara kecil yang berbisik pelan di telingaku, "Kamu cuma pengganti. Kamu bukan yang pertama. Kamu bukan yang mereka pilih." Bukan hanya foto itu, tapi tempatnya yang strategis, ukurannya yang besar, dan cara keluarga ini membiarkannya tetap terpampang seolah tidak ada yang berubah. Seolah waktu berhenti di titik di mana Laras masih menjadi bagian dari mereka. Bahkan setelah kepergiannya, ia masih menetap. Dalam bingkai, dalam ingatan, dalam rumah yang kini kutinggali. Hari ini, entah karena aku sudah terlalu lama menahan, atau mungkin karena hatiku mulai lelah berdamai, aku memberanikan diri membuka suara. Aku menunggu waktu yang tepat, menyiapkan kata dengan hati-hati, karena aku tahu berbicara tentang masa lalu di rumah ini ibarat menyentuh luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Saat Buruk Mini duduk di sofa, menyantap teh buatanku dengan tatapan datar, aku berdiri di dekat rak, menatap foto itu lalu berpaling padanya. "Bu," kataku pelan. "Kalau boleh, mungkin fotonya bisa disimpan dulu?" Bukan karena saya nggak menghargai kenangan, tapi rasanya sulit buat saya menjalani hari-hari saat harus melihat foto keluarga lama terus-menerus. Aku bicara sehalus mungkin, dengan niat baik, dan ekspresi tulus. Tapi sebelum kalimatku sempat mendarat utuh, pandangan Buruk Mini langsung berubah. Matanya menajam, gerakan tangannya terhenti, dan suara sendok yang mengenai cangkir teh menggema pelan, membuat detak jantungku mendadak meningkat. "Kamu tahu diri, ya?" ucapnya tegas. "Laras itu nggak akan pernah tergantikan." Kalimat itu keluar tajam, seperti anak panah yang dilepaskan tanpa ampun. Aku terdiam. Tak ada ruang untuk menjelaskan maksudku, tak ada celah untuk membela diri. Kata-kata Buruk Mini seperti tembok tebal yang membentengi ingatannya terhadap Laras, sekaligus menegaskan bahwa aku bukan bagian dari apapun yang layak dikenang. Dia bukan cuma menantu. Dia anak saya. Dia ibu dari cucu saya. Kamu pikir, cuma karena kamu menikahi Bagas,
Kamu bisa hapus jejak dia begitu saja. Lanjutnya, suaranya naik 1 oktav, kali ini tak peduli lagi sopan atau tidak. Aku menunduk, menahan napas. Ada bagian dari diriku yang ingin membalas. Ingin menjelaskan bahwa aku tidak mencoba menggantikan siapapun. Aku hanya ingin diberi ruang untuk merasa dihargai. Tapi kata-kataku tertelan oleh rasa sakit yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Dalam diam, aku melangkah mundur, membawa kembali nampan kosong ke dapur. Air mata sudah menggantung di sudut mataku, tapi aku tahan sekuat mungkin. Aku tidak ingin menangis di depan wanita yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimaku. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa rumah ini bukan hanya dihuni oleh orang-orang yang hidup, tapi juga oleh kenangan yang tak rela pergi. Laras tak ada secara fisik, tapi keberadaannya masih mencengkeram kuat dalam hati orang-orang di sekelilingku. Aku hanyalah bayangan yang tak diundang, pengisi kekosongan, pelengkap narasi yang belum selesai. Dan setiap kali foto itu kembali menatapku dari dinding, aku diingatkan bahwa sesempurna apapun usahaku, tempat yang kutempati, dulunya milik orang lain, dan mungkin selamanya akan tetap seperti itu. Pagi itu aku berbelanja ke pasar lebih awal dari biasanya. Aku menyiapkan daftar lengkap, memastikan tak ada satupun bumbu yang tertinggal. Hari ini aku ingin memasak rawon, menu favorit suamiku. Aku tahu Arman sangat menyukai kuah hitam gurih itu, dengan daging empuk dan sambal terasi yang pedas menggigit. Ia pernah bercerita bahwa rawon mengingatkannya pada masa kecil, makanan yang selalu ia tunggu-tunggu setiap kali ibunya atau Laras memasaknya di hari Minggu. Aku pulang membawa kantong belanja berisi daun kelor, serai, kluwek, dan daging sapi segar. Di dapur, aku bekerja dengan semangat, mencincang bumbu halus, menumis hingga harum, mencicipi berkali-kali untuk memastikan semuanya seimbang. Hari ini aku ingin membuktikan bahwa aku bisa, bukan hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seseorang yang layak mengisi ruang-ruang kecil dalam hidup mereka, termasuk di meja makan ini. Jam makan siang tiba. Kuletakkan mangkuk besar berisi rawon di tengah meja, lengkap dengan sambal dan kerupuk udang. Aroma kuah rempah memenuhi ruangan. Hatiku dipenuhi harap, semoga kali ini berbeda, semoga kali ini ada pujian kecil, atau setidaknya, tidak ada perbandingan. Bu Rukmini datang dengan langkah pelan, mengenakan kebaya santai berwarna hijau tua, rambutnya disanggul sederhana. Ia duduk tanpa banyak bicara, mengambil sendok dan mulai menyendok kuah rawon ke piringnya. Aku mengamatinya dari seberang meja, diam-diam menahan napas. 1 sendok masuk ke mulutnya, kemudian ia berhenti. Matanya menatap isi piringnya sejenak, lalu menoleh padaku tanpa senyum, hanya tatapan datar yang sudah sangat familiar. Dan seperti yang sudah kuduga, komentar itu akhirnya keluar. "Kok ini rasanya aneh ya?" katanya pelan, namun cukup keras untuk menghancurkan percaya diriku yang rapuh. Tanganku yang sedang menuang air mineral langsung terhenti. Tapi ia belum selesai. Laras dulu bumbunya pas. Sampai Arman nambah 3 kali. Lanjutnya dengan senyum tipis, seolah kenangan itu terlalu manis untuk disimpan sendiri. Darahku terasa mengalir lebih cepat. Bukan karena marah, tapi karena kecewa yang tertahan terlalu lama. Komentarnya terdengar ringan, tapi dampaknya seperti pecahan kaca kecil yang tak terlihat. Menusuk perlahan, nyaris tak kentara, tapi terasa menyakitkan setiap kali menginjaknya. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan ekspresi. Jantungku berdegup keras. Bukan karena kuah rawon yang kurang kluwek atau daging yang terlalu empuk, tapi karena aku merasa begitu kecil. Lagi. "Maaf, Bu. Mungkin saya salah takaran kluwek," jawabku, berusaha tenang, walau suara dalam hati ingin sekali berkata, "Bisakah Ibu berhenti membandingkan saya dengan perempuan yang sudah tidak tinggal di sini?" Tapi aku tahu, membalas hanya akan memperburuk keadaan. Di rumah ini, Laras bukan sekadar mantan menantu. Ia adalah legenda. Sosok ideal yang tak tergantikan, dan sayangnya,
tak pernah benar-benar pergi. Ia ada dalam foto, dalam cara buruk Mini menceritakan kisah lama, dalam cara Dina menolak pelukanku, dan dalam komentar-komentar tajam yang dikemas dengan nostalgia. Beberapa saat kemudian, Arman turun dari kamar. Ia mencicipi rawonku, tersenyum kecil sambil berkata, Enak kok, sayang." Tapi ucapan itu datang terlambat. Karena di meja yang sama, aku sudah lebih dulu merasa kalah. Oleh kenangan yang tak bisa kutandingi, oleh rasa yang terus dibandingkan, oleh ekspektasi yang dibangun bukan untuk kutaklukan, tapi untuk menyingkirkan keberadaanku secara halus. Makan siang selesai tanpa banyak percakapan. Aku membersihkan meja sambil menahan air mata yang menggantung, memastikan tak satu tetes pun jatuh di hadapan mereka. Dan saat aku mencuci mangkuk rawon itu di wastafel, aku sadar, aku bisa belajar semua resep di dunia, menghafal tiap takaran dan teknik memasak. Tapi tidak ada bumbu yang mampu menyamakan tempat yang sudah terlanjur disakralkan untuk orang lain. Sejak pagi, suasana rumah tampak sibuk. Beberapa orang datang membawa kue, dekorasi berwarna ungu dan putih menghiasi ruang tamu. Terdengar suara gelak tawa anak-anak kecil dari halaman belakang. Balon-balon bergelantungan di pagar, dan meja panjang penuh dengan makanan ringan. Dari luar, segalanya tampak sempurna. Sebuah perayaan ulang tahun anak perempuan berusia 6 tahun yang manis dan ceria. Namun di dalam diriku, segalanya berantakan. Aku berdiri di balik pintu kamar, mendengarkan suara-suara di luar yang terasa seperti dunia yang tidak menyertakanku. Hari ini ulang tahun Dina, anak yang seharusnya perlahan mulai bisa menerimaku sebagai bagian dari hidupnya. Tapi sejak beberapa hari lalu, aku merasa ada sesuatu yang janggal. Tidak ada satupun pembicaraan tentang rencana pesta yang melibatkan aku. Tidak dari buruk Mini. Tidak dari Arman. Tidak dari siapapun. Awalnya aku berpikir mungkin perayaannya akan dibuat sederhana. Tapi pagi ini aku menyadari segalanya telah dirancang. Tanpaku. Meja makan sudah penuh hiasan. Dress ungu untuk Dina tergantung di ruang keluarga. Bahkan kue ulang tahun berbentuk kelinci, tokoh kartun favorit Dina, sudah datang sejak subuh. Dan aku, tak diberitahu, tak diminta bantuan, tak dianggap bagian dari perayaan itu. Aku menatap pantulan wajahku di cermin kamar. Riasan yang sempat kusiapkan pagi ini, dengan harapan bisa ikut menyambut tamu dan berdiri di samping Dina saat tiup lilin, kini tampak sia-sia. Lipstik nude yang kupilih dengan hati-hati, bahkan baju baru yang sengaja kubeli minggu lalu, kini hanya menjadi saksi bisu atas kehadiran yang diabaikan. Suara bel pintu terdengar dari lantai bawah. Disusul sorakan anak-anak. Lalu suara yang tak asing. Suara kecil yang selama ini begitu sulit untuk kudekati. Dina. Mama Laras. Aku menahan napas. Tubuhku seketika kaku. Langkahku terhenti di depan pintu yang nyaris kubuka. Dari celah tirai, aku melihat sosok yang sudah lama hanya disebut-sebut, kini hadir nyata di tengah keluarga ini. Laras datang, mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang krem. Rambutnya digelung rapi. Wajahnya tenang. Begitu ia masuk, Dina langsung memeluknya erat. Melompat kegirangan seperti menemukan sesuatu yang sangat dirindukan. "Aku kangen banget. Kamu datang beneran," teriak Dina sambil tertawa. Tangannya menggenggam leher mantan ibunya seperti tak ingin dilepaskan. Semua mata tertuju pada mereka. Para tamu tersenyum. Buruk Mini bahkan mendekat, menepuk bahu Laras dengan hangat. "Akhirnya kamu datang juga. Dina dari tadi nanyain kamu terus," ucapnya lembut, dengan nada penuh kehangatan yang belum pernah aku dengar ditujukan padaku. Aku hanya bisa berdiri diam dari balik tirai. Tak ada seorang pun yang mencariku. Tak satu pun menyadari bahwa aku masih berada di lantai atas, menunggu waktu yang tak akan pernah dipanggil. Lilin dinyalakan. Lagu ulang tahun dinyanyikan. Dina meniupnya sambil tertawa di pangkuan Laras, dan dari foto-foto yang diambil, barangkali orang-orang akan berpikir itulah potret keluarga sempurna.
ibu, anak, dan nenek dengan kebahagiaan yang utuh. Arman berdiri di dekat mereka, tak mengatakan apapun. Ia terlihat kikuk, tapi tak bergerak, seolah ragu untuk menghampiri atau menengahi. Ia seperti memilih diam, dan dalam diam itulah aku semakin tahu, kehadiranku di rumah ini tidak pernah benar-benar diterima. Bukan hanya oleh anak tiri, bukan hanya oleh mertuaku, tapi juga oleh kenyataan itu sendiri. Aku kembali masuk ke kamar, melepas anting, menggantung gaun, dan menyeka lipstik dengan tisu. Jantungku masih berdebar, tapi bukan karena cemburu. Bukan karena iri. Tapi karena getir yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Rasanya seperti duduk di ruang gelap ketika semua orang berpesta di bawah cahaya lampu kristal. Aku tahu, Laras bukan lagi istri Arman. Aku tahu, aku yang sekarang mengisi peran itu. Tapi kenyataannya, hari ini membuktikan, aku hanya istri secara hukum. Secara emosional, secara batin, secara pengakuan, aku tidak berada di sana. Dan mungkin, bagi mereka, aku memang tak seharusnya ada di tengah-tengah cerita yang belum benar-benar selesai ditutup. Sore itu, hujan baru saja reda. Sisa gerimis masih menggantung di daun-daun mangga di halaman belakang. Aku sedang melipat pakaian di ruang tengah, ketika terdengar suara teriakan kecil dari arah dapur. Aduh! Disusul isak tangis yang pecah dengan tiba-tiba. Tubuhku refleks berlari menuju sumber suara. Dina terduduk di lantai keramik dekat rak sendok. Sebuah baskom kecil terguling di sampingnya, airnya tumpah membasahi baju dan lantai. Aku menghampirinya, jongkok dengan panik. Dina, kamu kenapa? Sakit ya? Mana yang kena? Tangannya gemetar menunjuk lututnya yang memar. Entah karena licin, atau ia berlari terlalu cepat. Aku mencoba menyentuh pelan untuk memastikan tak ada luka terbuka. Namun belum sempat kutenangkan, langkah cepat terdengar dari arah tangga. Bu Rukmini muncul dengan wajah panik. Matanya menyapu ruangan dan berhenti tajam pada tanganku yang masih menggenggam siku Dina. Kamu bentak dia, ya? Kamu apain anak ini? Nada suaranya seperti cambuk yang menghantam dadaku. Aku tercekat. Dina masih menangis, tapi tidak berkata apa-apa. Ia menunduk, memeluk lututnya sendiri, tak menjawab. Sementara aku hanya bisa berdiri membeku, tak tahu harus menjelaskan dari mana. Saya nggak marah, Bu. Saya cuma... Jangan bohong. Tadi tangisnya keras sekali. Pasti kamu bentak atau kasar. Cucu saya itu nggak pernah nangis gitu kalau bukan karena sesuatu. Bentaknya sambil menarik Dina menjauh dariku. Aku ingin menjelaskan. Ingin menyampaikan bahwa aku justru panik dan ingin membantu. Tapi tak ada ruang untukku bicara. Bu Rukmini sudah menggendong Dina, menenangkan cucunya yang tubuhnya masih sedikit bergetar. Makanya, saya bilang dari dulu, jangan serahkan Dina ke dia. Nggak bisa jaga anak kecil. Gumamnya keras-keras, cukup nyaring untuk membuatku merasa seperti terdakwa di pengadilan tanpa pembelaan. Aku berdiri terpaku. Lidahku keluh, mulutku kering. Bukan hanya karena tuduhan itu tidak benar, tetapi karena aku tahu tidak ada yang akan percaya. Di mata mereka, aku bukan ibu. Aku bukan darah daging. Aku hanya seseorang yang datang belakangan, mencoba mengambil peran yang tak pernah diberikan sepenuhnya. Sore itu, aku merasa benar-benar sendiri. Saat semua orang sibuk menenangkan Dina di atas, aku duduk sendiri di lantai dapur. Menatap tumpahan air yang masih belum sempat kuceka. Rasanya seperti menjadi tamu di rumah sendiri, tersesat di tengah keluarga yang menolak mengakui keberadaanmu. Dan di saat seperti itu, aku sadar, bahkan niat baik bisa berubah jadi senjata mematikan, kalau orang yang menilaimu sudah menanam curiga sebelum kamu sempat bicara. Langit malam menggantung kelabu, sesekali kilat menyambar ujung cakrawala, memantulkan bayangan kusam ke dinding ruang tamu. Arman baru pulang.
Jas kerjanya ia lempar asal ke sandaran sofa, dasi dilonggarkan, dan tubuhnya tenggelam dalam kursi tanpa menoleh ke arahku. Aku mengamati punggungnya diam-diam, mencoba mengukur apakah waktu ini tepat untuk bicara, atau sebaiknya ku tahan lagi semua yang hari ini menggerus kesabaranku. Kukumpulkan keberanian, tak lagi mampu menyimpan sesak yang tertahan sejak pagi. Suara buruk Mini masih menggema di telingaku, menuduhku membentak Dina, padahal aku hanya berusaha menolong cucunya yang terjatuh saat berlari di dapur. Luka di lutut anak itu belum kering, tapi tuduhan sang mertua jauh lebih melukai. Aku duduk di seberang Arman. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Jarak kami seperti cermin dari hubungan ini, masih dalam satu ruang, tapi tidak saling menjangkau. "Mas, aku mau bicara sebentar," ucapku pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan yang mengetuk kaca. Ia mengangguk tanpa menatap, masih sibuk membuka notifikasi ponsel. Aku mulai bercerita, dengan nada hati-hati, tak ada nada tinggi, tak ada amarah. Aku hanya ingin ia tahu betapa beratnya menjadi menantu yang selalu salah, betapa menyakitkannya hidup bersama dengan seseorang yang terus membandingkan, menuduh, mengatur, tanpa sedikit pun memberiku ruang untuk menjadi diri sendiri. Hari ini aku dituduh menyakiti Dina. Kemarin aku disindir soal masakan, minggu lalu aku disingkirkan dari ulang tahun anak yang kupeluk tiap malam. Aku tidak sedang mencari pembelaan membabi buta, aku hanya ingin didengarkan, dipahami, dianggap ada. Namun begitu aku selesai bicara, hanya ada jeda hening yang menggantung beberapa detik. Lalu, perlahan, tanpa menoleh penuh, Arman menjawab singkat dengan suara yang datar dan sikap yang sama sekali tak menyentuh perasaanku. "Ibu itu sudah tua, Endea. Harus sabar." Pernyataan itu jatuh seperti batu di kolam harapanku. Tak ada empati, tak ada keberpihakan, tak ada pertanyaan, "Apa kamu baik-baik saja?" atau "Kamu terluka?" yang selama ini selalu kubayangkan keluar dari mulut suamiku setiap kali aku pulang dengan mata sembab. Ia bahkan tidak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hanya satu kalimat netral, dingin, seperti nasihat lama yang dilempar begitu saja tanpa mempertimbangkan betapa runtuhnya hatiku saat ini. "Aku sabar, Mas," suaraku nyaris tak terdengar. Tapi sabar yang terus-menerus dipaksa, lama-lama berubah jadi luka. Arman menatapku sekilas, lalu memalingkan wajah lagi. Ia terlihat lelah, tapi aku juga tak sedang segar. Hari-hariku penuh tekanan, bukan dari luar rumah, tapi justru dari dalam. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku bahwa aku bukan bagian dari kenangan siapapun. Aku hanya perempuan yang datang belakangan, menempati ruang yang belum pernah benar-benar disediakan untukku. "Endea, aku mohon, jangan diperbesar. Nanti suasananya makin rumit. Ibu udah tua, gampang tersinggung," katanya, seperti menutup percakapan tanpa membuka ruang diskusi. Tubuhku terasa dingin. Kata-katanya seperti pagar yang tak bisa kutembus. Aku ingin menjelaskan bahwa luka hati bukan soal usia, bahwa semua orang pantas diperlakukan adil, tanpa terkecuali. Tapi tak ada celah untuk bicara. Ia sudah berdiri, berjalan menuju kamar, tanpa menoleh. Aku tetap duduk di sofa, tak bergerak. Hujan masih turun di luar sana, tapi hujan di dadaku jauh lebih deras. Malam itu, aku belajar satu hal penting. Tidak semua laki-laki bisa menjadi suami sekaligus pelindung, terlebih jika ia masih berdiri di balik bayang-bayang ibunya sendiri. Malam mulai turun perlahan, menghapus sisa cahaya dari jendela kamarku yang berkabut oleh embusan napas sendiri. Udara terasa dingin, tapi lebih dingin lagi ruang di dalam dadaku. Di sudut meja rias yang tampak berantakan oleh sisir, botol parfum separuh kosong, dan bedak yang pecah tutupnya, aku duduk diam dengan bahu melorot, seolah kehilangan tenaga bahkan untuk sekadar menarik napas dengan utuh. Cermin di depanku memantulkan sosok yang nyaris tak kukenal. Mata ini sembab, bekas air mata masih terlihat jelas di bawah kelopak yang menghitam karena kurang tidur. Bibir pucat tanpa senyum,
Pipi cekung menandakan kelelahan yang tak semata-mata fisik. Ada letih yang lebih dalam, yang bersarang di batin, mengikis pelan-pelan sejak hari pertama aku menjejakkan kaki sebagai istri sah di rumah ini, namun tak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga. Tanganku mengusap permukaan cermin, menyeka embun tipis yang menghalangi pandangan. Tapi bahkan setelah itu, bayangan diriku masih tampak buram. Aku mencoba menegakkan punggung, memperbaiki posisi duduk, berusaha memberi kesan bahwa aku masih kuat, masih bertahan, masih punya sisa daya untuk melawan rasa hampa. Namun tubuh ini enggan diajak kompromi. Rasanya seperti karung penuh batu yang kupanggul setiap hari. Di dapur, di ruang tamu, di kamar anak, bahkan saat tidur pun tetap bersamaku. Lalu, dari balik bibir yang nyaris tak bergerak, gumaman itu meluncur lirih. Sebuah pertanyaan sederhana, namun terasa seperti jeritan batin yang telah lama ditahan dalam diam. Apa aku terlalu berharap bisa dicintai di keluarga ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, tak terjawab, tak bersambut, bahkan oleh gema sekalipun. Hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar, memecah kesunyian seperti pengingat waktu yang terus berjalan, meninggalkanku dalam kesepian yang tak kunjung reda. Aku teringat betapa kerasnya aku mencoba. Belajar masakan kesukaan suami, menghafal jadwal sekolah Dina, menyisihkan waktu lebih pagi hanya untuk membuat teh panas untuk buruk Mini. Tapi setiap upaya seolah tak berarti. Yang mereka lihat hanyalah bayang-bayang Laras, mantan istri yang entah sejak kapan menjelma jadi dewi di mata mereka. Aku tak pernah cukup baik, tak pernah bisa mencapai standar yang bahkan tak pernah dijelaskan. Aku bukan malaikat, aku sadar itu. Tapi bukankah aku manusia yang juga punya batas lelah? Yang ingin disambut pulang dengan senyum, bukan dengan tatapan penuh penilaian. Yang ingin dipeluk saat rapuh, bukan malah dibentak karena dianggap merusak keseimbangan keluarga yang tak pernah benar-benar menerima kehadiranku? Kalau aku hilang, akankah mereka sadar? Bisikku pada bayangan sendiri, seolah berharap sosok dalam cermin bisa memberiku jawaban yang tak bisa kudapat dari siapapun. Namun, cermin hanya diam. Ia memantulkan kerapuhan yang tak bisa ditutupi riasan atau tawa palsu. Malam terus menua, dan aku hanya duduk di sana, mencoba menenangkan diri yang nyaris patah. Mungkin bukan cintanya yang salah. Mungkin hanya aku yang terlalu berharap rumah ini bisa menjadi pelabuhan. Padahal sejak awal, aku sudah disambut layaknya penumpang gelap. Langit senja menggantung mendung, seolah menyimpan tangis yang belum sempat turun. Di dapur yang hangat oleh aroma sop ayam dan gorengan renyah, aku sedang menata piring-piring bersih di atas meja makan, memastikan setiap sendok dan gelas tertata sempurna. Hari itu Dina pulang lebih awal dari biasanya, dan aku ingin suasana makan malam menjadi momen hangat keluarga, seperti yang sering kubayangkan sejak menjadi bagian dari rumah ini. Namun sebelum harapan itu sempat membuahkan rasa tenang, suara bel rumah berbunyi 2 kali, cepat dan tegas. Aku mendongak. Beberapa detik kemudian, langkah kecil Dina terdengar bergegas dari ruang tengah, suaranya melengking penuh kegembiraan. Mama Laras datang. Dunia dalam sekejap seperti membeku. Detak jantungku melonjak tanpa aba-aba. Tanganku yang sedang memegang sendok jatuh ke lantai, menimbulkan denting kecil yang nyaris tak terdengar dibanding degup yang kini berdebar keras di dada. Aku berdiri terpaku, mata menatap ke arah pintu depan yang mulai terbuka perlahan. Di sana, Laras berdiri dengan percaya diri, mengenakan blus putih elegan dan celana bahan warna krem, rambutnya tersisir rapi, wajahnya tetap secantik terakhir kali kulihat di bingkai foto ruang tamu. Ia melangkah masuk seperti tak pernah pergi, membawa tas jinjing mungil dan senyuman tipis yang sulit diterjemahkan sebagai ramah atau sekadar basa-basi. "Dina sayang, sini peluk mama dulu," katanya lembut, lalu membungkuk menyambut pelukan putrinya yang langsung berlari ke arahnya. Sambil mengelus kepala Dina, Laras menoleh ke arah ruang makan, tatapannya melintas padaku sejenak, tanpa banyak ekspresi, sebelum kemudian fokus kembali pada anaknya. Arman muncul dari atas,
menuruni tangga tanpa terlihat canggung, seolah kedatangan Laras bukanlah sesuatu yang ganjil. "Laras, kamu hujan-hujanannya? Masuk aja, makan bareng," katanya sambil menepuk bahunya dengan ringan. Tak ada yang bertanya apakah aku keberatan. Tak ada yang menyinggung bahwa kedatangannya tidak pernah disampaikan lebih dulu. Tak seorang pun bertanya apakah aku sudah menyiapkan cukup porsi. Semua berjalan begitu lancar. Seperti aku hanyalah bagian tak penting dari latar rumah ini, sebuah ornamen yang tidak wajib dilibatkan dalam percakapan penting. Mereka bertiga lalu duduk di meja makan. Laras langsung menyendok nasi, mencicipi sup yang kumasak, lalu berkata tanpa memandangku. Ini rasanya beda, ya? Tapi nggak apa-apa. Yang penting hangat." Aku berusaha menahan senyum, meski komentar itu terdengar seperti pisau tipis yang menyerempet kepercayaan diriku. Dina duduk di samping Laras, tertawa saat diceritakan kisah lucu masa kecilnya. Arman ikut menimpali dengan lelucon lama, menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah kualami, tetapi entah kenapa sangat menyakitkan untuk disaksikan. Aku duduk paling ujung meja, hanya menyentuh makananku seadanya, mencoba menyembunyikan gemetar di ujung jemari. Rasanya seperti sedang menonton pertunjukan keluarga kecil yang bahagia, tanpaku. Setelah selesai makan, Laras membersihkan mulut dengan tisu, lalu berdiri, menyuruh Dina mencuci tangan dan memeluknya lagi sebelum pamit. Arman mengantarnya sampai ke teras, membuka payung dan memastikan mobilnya bisa keluar dari carport tanpa kesulitan. Sementara itu aku merapikan sisa-sisa makan malam sendirian, membungkus nasi yang masih tersisa, menata ulang gelas yang tadi mereka pakai, lalu mencuci semua piring dalam diam. Setiap percikan air seakan menjadi jeda untuk napas yang berat. Setiap suara sendok bertemu piring terasa seperti gema dari kehampaan yang perlahan membesar di dalam diriku. Ketika pintu rumah tertutup kembali dan suara langkah Arman memasuki rumah, aku tidak berkata apa-apa. Bukan karena tidak punya kata, tapi karena aku tahu, kata-kataku tak akan punya tempat di antara kenangan yang masih hidup di rumah ini. Dan malam itu, ketika aku naik ke kamar, satu kalimat terus bergema di pikiranku. Jika kehadiran mantan istri begitu disambut hangat, lalu aku ini sebenarnya siapa? Hari itu, matahari menggantung tinggi, menyinari halaman depan rumah yang sedang ramai oleh suara ibu-ibu pengajian yang berkumpul di beranda tetangga. Aku baru saja selesai menyapu teras ketika kudengar namaku dibisikkan lirih di antara tawa ringan dan obrolan yang terdengar seolah biasa, namun mengandung racun halus yang menyusup tanpa permisi. Aku berdiri membelakangi mereka, namun suara buruk Mini begitu khas, dengan intonasi yang dibuat seolah prihatin, padahal nadanya mengandung nada menghakimi yang tajam. "Iya, kayaknya Nanda tuh mandul. Udah hampir setahun nikah, perutnya masih rata aja. Dulu Laras 3 bulan aja langsung isi." Kalimat itu menamparku dari belakang seperti cambuk yang menyayat punggung tanpa peringatan. Tanganku yang memegang sapu terasa lemas seketika. Nafasku tercekat. Aku tahu buruk Mini tak pernah benar-benar menerimaku sebagai menantu, tapi mendengar tuduhan itu keluar dari mulutnya, dengan ringan seolah membicarakan harga sayur di pasar, tetap membuat dadaku seperti diremas. Salah satu ibu tetangga tampak menimpali, "Iya, kasihan juga sih ya kalau gitu terus. Arman kan anak cowok satu-satunya." Mereka tertawa pelan. Bukan tawa gembira, tapi cengiran yang menyakitkan, membicarakan rahimku seolah sebuah mesin gagal produksi. Aku hanya bisa mematung, tak punya kekuatan untuk berbalik, apalagi menyelah. Di benakku, segala usaha diam-diam yang kulakukan bersama Arman, dari jadwal ovulasi, periksa ke dokter, minum vitamin penyubur, hingga doa-doa di sepertiga malam, terasa sirna begitu saja, dilindas dalam satu kalimat kejam yang dilontarkan tanpa empati. Malam harinya, aku mencoba mengutarakan rasa sakit itu pada Arman. Dengan suara pelan, berusaha menahan gejolak yang meletup di dada, aku berkata, "Mas, tadi ibu ngomong ke tetangga, katanya aku mandul."
Namun alih-alih menunjukkan pembelaan atau setidaknya mencoba menguatkanku, Arman hanya menanggapi dengan kalimat yang membuatku semakin terjatuh. "Ah, ibu kan suka asal ngomong. Nggak usah dimasukin hati, Endea. Tak satu pun pelukan. Tak ada genggaman tangan. Tak ada kepastian bahwa kami masih satu tim menghadapi ini. Hanya ketenangan dingin yang menyesakan, membuatku merasa seolah berjuang sendiri dalam ruang gelap yang tak punya jendela. Malam itu aku terisak dalam diam, menahan air mata di balik pintu kamar mandi, tempat satu-satunya aku merasa bisa menangis tanpa dituntut menjelaskan alasannya. Sambil menatap bayangan wajahku di cermin berembun, aku berbisik pada diri sendiri. Apakah harga seorang perempuan hanya dilihat dari bisa tidaknya ia memberi keturunan? Dan jawabannya menggantung di udara, dingin seperti ubin di bawah kakiku yang tak sanggup lagi menopang keyakinan yang perlahan runtuh. Malam-malam terasa semakin panjang sejak Arman mulai sering pulang larut dengan alasan yang terdengar familiar namun terasa asing di hatiku. Demi anak. Ia bilang, Dina butuh kehadiran orang tuanya, dan Laras, mantan istrinya, lebih mudah diajak berdiskusi jika ia yang turun tangan langsung. Kata-kata itu ia ucapkan datar, tanpa sedikit pun mencoba menjelaskan lebih lanjut, seolah aku tak berhak tahu, atau mungkin tak cukup penting untuk dipahami. Ponselnya sering berdering pelan di malam hari, dan tiap kali kulirik layar, nama, Laras, terpampang jelas, tanpa samaran, tanpa rasa bersalah. Ia tak lagi merasa perlu menyembunyikan. Pernah suatu kali saat ia duduk di ruang tamu, aku melihat dari kejauhan ia tertawa pelan sambil mengetik balasan. Wajahnya tenang, senyumnya tipis, seolah ia kembali menemukan kenyamanan di tempat yang dulu pernah ia tinggalkan. Sementara itu, kehangatan yang dulu pernah kupikir akan tumbuh perlahan di pernikahan kami, kini mati perlahan, seperti lilin yang dibiarkan terbakar tanpa pernah dipedulikan apinya. Ia pulang tanpa pelukan, lewatiku tanpa sapaan, dan tidur di sampingku tanpa menyentuhku sama sekali. Dulu, aku menanti-nantikan malam karena bisa berbagi cerita tentang hari-hariku, tentang resep baru yang kugagal coba, atau tawaan kecil dari anak tetangga yang lucu. Tapi sekarang, bahkan suara napasnya saja jarang kudengar. Ia tidur membelakangi, seperti menarik batas tak kasat mata antara kami. Dingin. Hampa. Aku mencoba bicara, mencoba mengulurkan tangan. Tapi ketika ku genggam jemarinya yang dulu selalu menyambut, kini ia menariknya perlahan, seperti seseorang yang tidak ingin diganggu. Dan ketika akhirnya aku bertanya, "Mas, kita kenapa?" Ia hanya menjawab singkat tanpa menatapku. "Aku capek. Jangan dibahas malam-malam begini." Dan aku terdiam. Karena pertanyaan yang tak dijawab, menyakitkan. Tapi dijawab dengan ketidakpedulian, jauh lebih menghancurkan. Aku mulai merasa seperti hantu di rumah sendiri. Hadir, tapi tak dianggap. Bernapas, tapi seolah tak hidup. Di dapur, masakanku tetap disajikan di meja, tapi piringnya sering tak disentuh. Di ruang keluarga, ia duduk memandangi layar televisi, tetapi pikirannya entah melayang kemana. Di ranjang, tubuh kami bersisian, tapi rasanya aku tidur sendirian. Pernah, saat aku melihat pantulan wajahku di cermin kamar mandi, dengan mata sembab dan wajah yang kehilangan kilau, aku bergumam lirih, seakan bertanya kepada sosok rapuh di depanku. Apa aku ini istri, atau hanya tamu yang tak diusir? Dan tak ada suara yang menjawab. Hanya keheningan panjang, seperti ruang di antara kami yang kini tak bisa lagi dijembatani. Sungguh ironis, aku menikah, tapi merasa menjanda. Suamiku hidup, tapi cintanya seperti sudah dikuburkan sejak lama. Malam itu sepi, hanya suara detik jam di ruang tamu yang menemani lamunanku. Dina duduk di karpet ruang tengah, mengenakan piyama bergambar kelinci kesayangannya. Aku baru saja selesai menyisir rambutnya, ritual kecil yang berusaha kujadikan kebiasaan, meski seringkali dia menolak tanpa kata. Tapi malam itu berbeda. Dia diam saja,
membiarkan sisirku menyentuh rambutnya yang halus. Aku sempat mengira mungkin hatinya mulai luluh. Mungkin hari ini aku berhasil menyentuh perasaannya, walau sedikit saja. Setelah selesai, aku duduk di sampingnya, tersenyum, lalu berkata pelan. Rambut Dina wangi banget, kayak bunga-bunga di halaman belakang ya. Dia tak menjawab. Matanya menatap lurus ke televisi yang menyala tanpa suara, hanya menampilkan tayangan kartun lawas. Aku menunggu, berharap ia akan menoleh, menyapa, atau sekadar bergumam. Tapi yang keluar dari mulut mungilnya justru kalimat yang membuat jantungku berhenti sesaat. Kalau Mama Laras balik lagi, Tante Nanda bisa pergi, kan? Ucapannya lirih, pelan, tanpa emosi. Seperti menyatakan fakta yang tak butuh jawaban. Namun justru karena kesederhanaannya, kalimat itu menancap lebih dalam daripada teriakan atau makian. Aku nyaris tak bisa bernapas. Seolah udara di ruangan itu tersedot keluar begitu saja. Senyumku beku, tanganku gemetar. Dan untuk sesaat, aku benar-benar kehilangan kata. Ku kedipkan mata beberapa kali, mencoba memastikan aku tak salah dengar. Tapi tatapan Dina masih lurus ke arah layar, ekspresinya datar, tanpa rasa bersalah, seolah tak sadar bahwa kata-katanya baru saja mencabik-cabik jiwaku. Aku menoleh perlahan, berusaha mencari makna lebih dalam dari ucapannya, tapi ia hanya duduk tenang, memeluk bantal kecil berwarna ungu, seolah tak terjadi apa-apa. Aku menggigit bibir bawahku, menahan gemuruh emosi yang mulai naik ke kerongkongan. Ada keinginan untuk bertanya, untuk menjelaskan, untuk mengatakan bahwa aku bukan sekadar pengganti, bukan pelengkap kosong di rumah ini. Tapi untuk siapa? Seorang anak kecil yang hatinya sudah dipenuhi bayang-bayang masa lalu yang tak mungkin kugantikan? Akhirnya aku hanya menghela napas. Dalam, panjang. Seolah mencoba menghela semua luka yang baru saja menumpuk. Kalau itu yang Dina mau, Tante nggak akan maksa. Ujarku akhirnya, dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Tak ada balasan. Bahkan sepatah kata pun tak keluar darinya. Ia hanya bersandar ke bantalnya, menarik selimut kecil ke atas tubuhnya, lalu memejamkan mata seperti tak ada yang perlu diselesaikan. Aku duduk di sisinya cukup lama, menatap wajah kecil yang polos namun menyimpan banyak luka yang tak mampu kusembuhkan. Malam itu, aku menyadari satu hal, tidak semua tempat bisa dijadikan rumah. Kadang, sebesar apapun niat untuk mencinta, tidak cukup untuk mengisi ruang yang sudah lama ditempati oleh kenangan orang lain. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar dibutuhkan di rumah ini, atau aku hanya sekadar pengisi kekosongan yang menunggu untuk disingkirkan kembali? Tubuhku perlahan diliputi panas yang menyiksa, seperti api merambat dari ujung kaki hingga ke dahi. Setiap detik yang berlalu seakan mempertebal lapisan demam yang membakar tanpa ampun. Nafasku berat, menggema lirih di ruangan yang sunyi, seolah waktu ikut menahan dirinya menyaksikan penderitaanku yang tak bersuara. Aku terbaring lemah di sofa ruang tamu, dengan selimut tipis yang tak mampu menahan hawa dingin dari tubuhku sendiri. Udara malam menusuk kulit, menyusup lewat celah-celah jendela, sementara mataku mulai buram menatap langit-langit yang bergoyang pelan dalam pandangan kabur. Tak ada satu suara pun terdengar dari kamar atas. Tak terdengar langkah kaki mendekat. Tak ada pintu yang dibuka dengan panik atau suara seseorang yang memanggil namaku dengan nada cemas. Aku benar-benar sendirian. Bu Rukmini berada di kamarnya, barangkali masih larut dalam tayangan sinetron favoritnya yang kerap ia tonton dengan volume tinggi. Namun malam ini, suara televisi pun hilang entah sejak kapan, membuat keheningan semakin menggantung seperti awan berat di atas kepala. Ia tidak bertanya apakah aku sudah makan, tidak memeriksa mengapa aku tidak muncul sejak sore, bahkan tidak peduli bahwa menantunya tengah menggigil dalam kegelapan dengan suhu tubuh yang tak menentu. Arman, suamiku, sejak siang sudah mengabari bahwa ia harus menyelesaikan pekerjaan penting di kantor. Katanya,
Proyek ini menentukan reputasi divisinya. Tidak ada ucapan, jaga diri, apalagi pertanyaan sederhana tentang bagaimana keadaanku hari ini. Pesannya singkat, langsung pada inti, tanpa sentuhan emosional sedikitpun. Tidak ada janji untuk segera pulang. Tidak ada tanda bahwa aku dirindukan atau dikhawatirkan. Dan aku pun tidak berani membalas, karena aku tahu, pesan itu bukan undangan untuk berdialog, melainkan pernyataan yang tak bisa diganggu-gugat. Dina ada di kamar sebelah. Mungkin sedang tertidur, mungkin juga sedang bermain diam-diam. Tapi tak ada langkah kecil yang menghampiri, tak ada suara mungil bertanya kenapa aku tidak ikut makan malam. Aku tak menyalahkannya. Aku bukan ibunya. Hanya perempuan yang diminta tinggal di rumah ini karena sebuah pernikahan, namun keberadaannya tak pernah benar-benar diterima oleh hati siapapun di dalamnya. Kepalaku berat, seolah dipenuhi kabut pekat yang menghambat setiap aliran pikiran. Aku ingin berdiri, mengambil air hangat atau menyalakan lampu, tapi tubuh ini menolak. Bahkan untuk sekadar mengangkat tangan, aku harus memaksa seluruh tenagaku yang tersisa. Jantungku berdetak cepat, tapi udara terasa sesak. Aku mengigau, entah menyebut nama siapa, entah menyuarakan doa atau ratapan. Di sela-sela kesakitan yang mencekam, aku berharap, walau hanya sejenak, ada yang peduli. Ada tangan yang menyentuh dahiku, ada suara yang berkata, "Kamu butuh istirahat, sini aku bantu." Tapi semuanya tetap sunyi. Seolah aku tidak pernah ada. Seolah keberadaanku tak berarti. Seolah rumah ini memang bukan tempatku untuk merasa nyaman, apalagi dicintai. Malam itu aku belajar satu hal penting. Menjadi istri bukan berarti secara otomatis menjadi bagian dari keluarga. Kadang, kau hanya akan menjadi pelengkap yang diabaikan saat tak berfungsi, dan dilihat sebelah mata saat tak mampu memberi apa-apa. Dan saat mataku perlahan menutup dalam lemah yang tak tertahan, dengan tubuh yang menggigil meski keringat membanjiri, hanya satu pertanyaan yang bergema dalam benakku, seperti gema doa yang tak pernah sampai ke langit. Jika aku tak bangun esok pagi, adakah yang akan mengetuk pintu kamar dan mencariku? Hari itu aku baru pulang dari dinas luar kota. Tubuhku lelah, kaki terasa berat, dan pikiranku hanya ingin segera beristirahat. Namun begitu masuk rumah, suasana aneh langsung menyergap. Lampu ruang tengah menyala redup, terdengar bisik-bisik lirih dari arah kamar Dina. Aku mempercepat langkah, membuka sepatu perlahan agar tak menimbulkan suara. Perasaan tidak nyaman menyelinap tanpa permisi. Dari celah pintu kamar Dina yang sedikit terbuka, kudapati sosok Laras sedang duduk di tepi ranjang sambil mengelus dahi anak itu dengan kain basah. Dina tampak tertidur dengan wajah pucat, sesekali mengerang pelan. Laras tampak penuh perhatian, menatap anaknya dengan pandangan sendu namun lembut. Tak bisa kupungkiri, dia terlihat seperti ibu yang penuh kasih. Sangat berbeda dengan caraku yang masih berusaha keras diterima. Kupatungkan diriku sejenak, lalu mundur perlahan, mencoba menghapus kegelisahan yang mulai mencubit pelan-pelan di dalam hati. Aku beranjak ke dapur, membuat teh hangat. Tapi tanganku gemetar saat menuang air. Pikiranku melayang ke tempat tidurku yang kosong, ke jarak yang perlahan semakin lebar antara aku dan suamiku. Sambil membawa cangkir ke ruang tengah, aku berniat memanggil Arman untuk memberitahu bahwa aku sudah pulang. Tapi langkahku terhenti di ambang pandangan yang tak siap kuterima. Di ruang keluarga, Arman duduk bersebelahan dengan Laras di sofa panjang. Lampu temaram menciptakan bayangan samar yang membuat momen itu tampak seperti potongan adegan dalam film lama, indah sekaligus menghancurkan. Mereka berdua tertawa pelan, membicarakan sesuatu yang hanya mereka pahami. Arman menatap Laras dengan ekspresi yang lama tak kulihat tertuju padaku. Hangat, lepas, dan nyaman. Senyum di wajahnya begitu alami, seperti kembali pada versi dirinya yang dulu, yang bukan untukku.
Aku berdiri terpaku dalam diam. Suara tawa mereka menembus jantungku lebih tajam dari kata-kata kasar manapun. Tanganku yang memegang cangkir bergetar, dan butiran air panas tumpah ke jari tanpa sempat kurasakan. Rasa sakitnya kalah jauh dibanding luka yang perlahan menjalar dari dada, menekan napas, menyesakkan tenggorokan. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan. Kehadiran Laras yang seolah tak pernah benar-benar pergi, atau senyum suamiku yang kini tak lagi menjadi milikku. Aku melangkah mundur, pelan-pelan, takut suara gesekan kakiku di lantai akan mengusik keintiman yang sedang mereka rajut kembali. Kutinggalkan cangkir teh yang mulai mendingin di meja makan. Aku masuk kamar dan mengunci pintu rapat-rapat, seolah pintu itu mampu membendung air mata yang mulai meluncur deras. Di balik dinding yang hanya setebal 2 jari, hatiku runtuh dalam kesepian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di malam itu, aku menyadari sesuatu yang tak ingin kuakui. Aku tidak hanya kalah dalam perhatian, tapi juga dalam kenangan yang belum selesai. Laras bukan masa lalu yang tertinggal. Ia adalah masa kini yang tetap hidup dalam ruang-ruang rumah ini. Dalam memori, dalam mata suamiku, bahkan dalam tawa yang seharusnya menjadi milikku. Dan saat kupejamkan mata, tak ada yang lebih menyakitkan dari menyadari bahwa aku kini menjadi orang ketiga di pernikahanku sendiri. Siang itu, matahari bersinar terik tanpa ampun, memantulkan panas yang menyengat dari aspal jalanan ke wajahku yang basah oleh keringat. Aku baru saja kembali dari pasar, membawa 2 kantong plastik berisi bahan makanan untuk makan malam. Saat hendak membuka pagar rumah, suara seorang tetangga dari seberang jalan menghentikan langkahku. "Nanda," ucapnya dengan nada hati-hati, seolah menimbang apakah harus melanjutkan atau menyimpannya saja. Aku menoleh, tersenyum kecil sambil menyeka pelipis. "Iya, Bu Rina. Ada apa?" Ia mendekat, menurunkan suaranya dan melirik sekitar sebelum berbicara. "Maaf, aku bukan mau ikut campur, ya. Tapi tadi pagi aku lewat kafe dekat taman kota. Aku lihat suamimu, Mas Arman, dia duduk berdua dengan mantannya. Mereka makan bersama. Dekat sekali duduknya, bahkan sempat saling tertawa sambil menyuapi." Sejenak dunia terasa diam. Suara motor yang lewat, anak-anak bermain bola di ujung jalan, dan lolongan anjing dari kejauhan, semuanya menghilang. Yang tersisa hanya detak jantungku yang berdegup kencang dan perih aneh yang tiba-tiba mencubit dada bagian kiri. Aku berusaha tetap tersenyum, meski bibir terasa keluh. "Oh, iya, mungkin mereka ngobrol soal Dina," jawabku pendek, mencoba menjaga wajah tetap tenang, walau tangan yang menggenggam kantong belanja mulai gemetar. Bu Rina mengangguk pelan, seolah menyesal telah menyampaikannya. "Ya, mungkin. Aku cuma khawatir kamu nggak tahu. Maaf ya." Aku hanya mengangguk kecil, lalu cepat-cepat masuk ke rumah. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di baliknya, tubuhku melemas perlahan. Kantong belanja jatuh ke lantai tanpa sempat kusadari. Air mataku mulai mengalir tanpa aba-aba, seperti hujan pertama yang datang tiba-tiba setelah kemarau panjang. Pikiranku berputar-putar, membayangkan 2 orang yang seharusnya telah memiliki masa lalu, kini duduk kembali dalam satu meja. Mesra, tertawa, makan bersama. Seolah tak pernah ada aku dalam hidup Arman. Seolah kehadiranku hanya jeda sementara dari kisah mereka yang tak kunjung selesai. Ada rasa cemburu yang meluap, dibarengi dengan hampa yang mengguncang. Aku bukan hanya merasa tersisih, aku merasa tertipu oleh harapan yang selama ini kuperjuangkan sendiri. Aku mulai bertanya-tanya, apakah cintaku hanya dianggap pengganti? Apakah selama ini Arman sekadar menahan diri, menunggu kesempatan untuk kembali? Di dalam rumah yang sunyi, aku terduduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Luka itu tidak berbentuk,
tapi jelas terasa. Ia menetap tanpa suara, tapi menghancurkan dari dalam. Dan hari itu, aku menyadari, pengkhianatan tidak selalu datang dari pelukan asing. Kadang, ia hadir dalam bentuk tawa yang dibagi bersama orang yang pernah meninggalkan, namun tak pernah benar-benar pergi. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa lebih dingin daripada biasanya, meski matahari terang menyinari halaman. Aku baru saja selesai merapikan meja makan ketika suara langkah kaki terdengar dari arah lorong. Bu Rukmini datang menghampiri, wajahnya serius, sorot matanya tajam menembus kulit, seolah hendak menggali isi hatiku yang bahkan belum selesai aku pahami sendiri. Tanpa basa-basi, ia berdiri di depan kursi, tangannya terlipat di dada, dan suara tegasnya meluncur begitu saja, seolah tidak peduli apakah hatiku sanggup menerimanya atau tidak. "Nanda," katanya, pelan tapi mengandung tekanan, "saya sudah cukup lama diam. Tapi saya nggak bisa terus pura-pura nggak lihat apa yang terjadi." Aku menoleh, berusaha tersenyum walau hati berdebar. "Ada yang ingin ibu bicarakan?" Dia mengangguk pelan, lalu duduk tanpa memintaku ikut. Wajahnya yang biasanya hanya menyindir, kali ini tak menyisakan keraguan sedikit pun. "Saya nggak tahu kamu sadar atau tidak, tapi hubungan kamu sama Dina makin lama makin jauh." Ia berhenti sejenak, memperhatikan reaksiku yang mulai menegang. "Anak saya butuh istri yang bisa jadi ibu untuk anaknya. Bukan cuma sekadar numpang hidup di rumah ini." Kata-katanya seperti tamparan dingin di pagi hari. Aku mencoba membela diri, meski suara lirihku nyaris tak terdengar. "Saya sudah berusaha, Bu. Tapi Dina masih belum bisa terbuka." Saya pelan-pelan, potongnya cepat, nadanya meninggi. "Sudah berapa lama kamu di sini?" "Setahun lebih." "Bukan? Tapi Dina tetap nggak bisa dekat sama kamu. Kamu pikir itu salah anak kecil?" Aku tercekat. Tenggorokanku terasa kering, sementara mataku mulai panas menahan air yang mendesak keluar. "Saya cuma mau jujur. Kalau kamu nggak bisa bikin anak saya merasa nyaman, kalau kamu nggak bisa jadi ibu yang baik buat Dina." Ia berdiri, suaranya turun tapi justru makin menusuk. "Lebih baik kamu pergi saja. Saya nggak mau Arman terbebani sama pernikahan yang nggak bawa manfaat apa-apa." Aku terpaku. Tak ada kata yang cukup kuat untuk membalas pernyataan sekejam itu. Bibirku bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Dalam sekejap, keberadaanku seolah tak lagi berarti. Seolah semua usahaku, seluruh niat baik dan pengorbanan, hancur begitu saja oleh satu kalimat, satu ultimatum yang menyayat lebih dalam dari tuduhan apapun yang pernah kudengar. Ketika Bu Rukmini berlalu, langkahnya mantap tanpa penyesalan, aku hanya bisa berdiri di sana, menggenggam ujung meja sekuat tenaga agar tubuhku tidak roboh. Di ruang makan yang sunyi, aku merasa seperti orang asing dalam rumah yang harusnya menjadi tempatku bernaung. Seperti bayangan yang tidak pernah diakui, tidak pernah dianggap cukup, dan mungkin tidak pernah diinginkan sejak awal. Hujan turun deras siang itu, membasahi halaman depan dengan irama yang monoton namun menyesakan. Aku sedang membereskan kamar Arman, melipat kemeja-kemejanya yang baru dicuci, ketika tanpa sengaja tanganku menyentuh gagang laci kecil di sudut lemari. Awalnya aku hanya ingin menata dokumen dan alat tulis yang sering berserakan, tapi satu map coklat polos dengan stiker notaris di ujungnya membuat langkahku terhenti. Aku membukanya pelan. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah berkas resmi. Pandanganku langsung tertumbuk pada judulnya, Surat Permohonan Cerai. Tanganku bergetar. Nafasku tercekat. Ada nama lengkapku di situ, tertera jelas sebagai tergugat. Semua kolom telah terisi, semua lampiran lengkap. Tinggal tanda tangan.
Kursi kecil di samping meja menjadi satu-satunya penopang ketika lututku mulai melemas. Aku duduk sambil menatap dokumen itu lama, seolah masih berharap ini hanya salah paham, mungkin hanya rancangan hukum yang tak pernah dimaksudkan untuk dipakai. Tapi tak ada yang keliru. Semua tertulis dengan rinci, termasuk alasan perceraian, yang ditulis singkat, ketidakcocokan dan masalah internal rumah tangga. Sore itu, saat Arman pulang, aku tak bisa menahan diri lebih lama. Di ruang tengah, dengan suara yang nyaris gemetar tapi tetap berusaha tenang, aku bertanya, "Sejak kapan kamu menyiapkan surat ini?" Arman menatapku, sejenak terkejut, lalu menarik napas dalam. Ia tidak menyangkal, tidak mencoba membantah atau berbohong. Hanya duduk di seberangku, meremas jemarinya sendiri. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Endea. Suaranya pelan, seolah berusaha tidak menyakitiku lebih dari ini. Aku bingung. Banyak tekanan. Dari ibu, dari Dina, dari semuanya. Aku menatapnya tak percaya. Tapi selama ini kamu nggak pernah bicara. Kamu nggak pernah sekalipun membelaku. Bahkan saat mereka menuduhku yang tidak-tidak, kamu lebih sering diam. Ia menunduk, menghindari tatapanku. Aku hanya nggak mau memperkeruh. Aku pikir, diam itu cara terbaik supaya semuanya tenang. Tenang? Tanyaku lirih, mataku mulai berkaca. Kamu kira aku tenang selama ini? Kamu kira aku nggak sakit saat harus terus berjuang sendirian di rumah ini? Aku mencoba memahami semua. Bahkan saat aku dihina, ditolak, disalahkan tanpa alasan. Arman mengangkat kepalanya, wajahnya penuh keraguan. Aku belum tanda tangan. Karena aku juga belum yakin. Aku nggak benci kamu, Endea. Aku cuma lelah. Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hati, jawabannya lebih menyakitkan daripada surat itu sendiri. Bukan karena ia benci, bukan karena ada pertengkaran besar, tapi karena ia tidak cukup berani memperjuangkan. Karena ia terlalu mudah menyerah, membiarkanku bertahan sendirian dalam rumah yang tak lagi punya ruang untukku. Di malam itu, aku duduk di kamar sambil menatap salinan surat cerai yang kini kusimpan sendiri. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat bahwa cinta tanpa keberpihakan bukanlah cinta, hanya kehadiran yang kosong tanpa makna. Pagi itu, udara terasa menggantung di antara kepastian dan keraguan. Langit mendung tak menunjukkan hujan, namun hatiku sudah lebih dulu basah oleh badai yang tak kunjung reda. Di depan pintu rumah yang selama ini kusebut tempat pulang, aku berdiri diam dengan sepasang tangan menggenggam erat pegangan koper. Bukan karena berat barang di dalamnya, melainkan beban keputusan yang sedang kupikul sendiri tanpa siapapun di sisiku. Koper itu bukan hanya berisi pakaian dan barang-barang pribadi, melainkan seluruh keyakinan yang tersisa, serpihan harga diri yang hampir hancur, serta sisa-sisa cinta yang tak sempat dirawat hingga tumbuh utuh. Setiap langkahku menuju pintu adalah pertarungan antara logika dan perasaan. Bukan hal mudah untuk pergi dari rumah yang dibangun dengan harapan, meski selama ini kujalani hari demi hari tanpa rasa memiliki. Di dalam, ada seorang pria yang pernah bersumpah akan melindungiku, tapi nyatanya lebih sering membiarkan luka menempel tanpa penawar. Ada seorang anak kecil yang menolakku tanpa pernah mau mengenalku lebih dalam. Ada seorang perempuan tua yang menyambut setiap kebaikanku dengan curiga dan kebencian yang tak pernah bisa kupahami sumbernya. Aku tak pernah diberi ruang untuk tumbuh. Aku mencoba mencintai, namun yang kudapat hanyalah penolakan yang halus tapi terus-menerus. Aku berusaha menjadi istri, tapi selalu dibandingkan dengan bayangan masa lalu yang masih hidup di setiap sudut rumah ini. Aku belajar menjadi ibu tiri, namun hatiku tercabik ketika anak yang seharusnya kupeluk justru memohon agar aku pergi. Semuanya menyisakan luka, luka yang tak pernah berdarah tapi perlahan membunuhku dari dalam.
Dan pagi ini, aku menyadari satu hal yang selama ini tak berani kuakui, bahwa mempertahankan sesuatu yang tak lagi memperjuangkanku hanya akan mengikis harga diriku lebih dalam. Suara hatiku yang selama ini hanya berbisik, kini berteriak lantang, mengalahkan keheningan pagi yang menusuk. Kamu bukan alat pelengkap. Jangan tinggal di tempat yang tak memuliakanmu. Jangan terus berharap pada cinta yang tak pernah menjadikanmu prioritas. Dirimu layak dicintai, dihargai, dijaga, bukan sekadar dipertahankan demi status yang kosong. Saat daun pintu perlahan kubuka, udara luar menyambutku dengan embusan lembut yang tak biasa. Seolah dunia ingin menunjukkan bahwa di luar sana, masih ada ruang bagi perempuan yang memilih menghormati dirinya sendiri. Aku menatap lurus ke depan, tak lagi menoleh, karena yang tertinggal di belakang hanyalah serpihan kenangan yang tak ingin kuulang. Langkah pertama terasa berat, namun ada kekuatan aneh yang mendorongku maju. Aku tak tahu harus kemana setelah ini, tapi satu hal yang pasti, aku tak akan kembali hanya untuk mengemis tempat di hati yang sudah penuh oleh masa lalu. Aku bukan bayangan, bukan pengganti, dan tak akan selamanya menunggu perubahan dari mereka yang bahkan tak peduli aku terluka. Kini aku tahu, pergi bukan kelemahan, melainkan keberanian tertinggi seorang perempuan yang akhirnya sadar bahwa mencintai diri sendiri jauh lebih penting daripada bertahan di tempat yang membunuh jiwanya perlahan. Dan di hari yang sunyi itu, aku memilih langkah yang selama ini tak pernah berani kuambil. Pergi, demi menyelamatkan diriku sendiri. Aku melangkah keluar dari rumah itu bukan dengan kepala tertunduk, melainkan tegak dengan keyakinan bulat dalam hati. Aku memang pergi, tapi aku tidak kalah. Aku memilih menjauh bukan karena menyerah, tapi karena aku sadar bahwa mempertahankan cinta yang tak melindungi justru akan menghancurkanku perlahan. Di rumah itu, aku telah memberikan segalanya. Kesabaran, kasih sayang, pengorbanan, namun tak satu pun dihargai. Dan saat aku memutuskan untuk pamit, aku tidak membawa dendam, hanya membawa kembali harga diri yang selama ini terabaikan. Intan biru kecil hidup baru yang lebih damai. Kota kecil di pinggir laut menjadi tempatku memulai kembali. Udara di sini tidak membawa bisikan penilaian, tidak ada tatapan membandingkan, hanya ruang untuk bernapas lega. Dengan tabungan seadanya dan keberanian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, aku membuka sebuah warung kecil yang menjual makanan rumahan. Pelangganku datang bukan untuk menilai siapa aku sebelumnya, melainkan untuk menikmati kehangatan yang kuberikan lewat sepiring nasi hangat dan sambal buatan sendiri. Malam-malam kulewati tanpa tangis terpendam, pagi-pagi kusambut tanpa rasa takut akan disalahkan. Hidupku mungkin sederhana, namun untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Intan biru kecil karma perlahan datang. Waktu berjalan, dan kabar dari masa lalu sesekali datang seperti angin membawa aroma yang tak asing. Aku dengar dari kenalan lama, bahwa Dina mulai berubah. Gadis kecil yang dulu menjauhiku kini tumbuh dengan banyak pertanyaan. Ia mulai memberontak, melawan peraturan, dan mencari-cari sosok yang pernah mengajarinya mengikat tali sepatu dengan sabar. Laras, yang dahulu sering datang dengan alasan anak, kini lebih sering menghilang karena kesibukannya sendiri. Arman pun perlahan kehilangan pijakan. Ia mulai sadar bahwa yang pergi bukan hanya istri, tapi juga ketenangan dalam rumah tangganya. Sedangkan buruk Mini, yang dulu bersuara lantang, kini terbaring lemah. Dalam doanya yang sering diselingi isak, nama yang dulu dia usir justru menjadi yang paling sering dia sebut. Intan biru kecil surat dari Dina. Satu sore yang tak biasa, aku menemukan amplop kecil berwarna biru muda di kotak surat warungku. Tulisan tangan mungil dan sedikit gemetar di bagian depan membuat jantungku berdetak tak beraturan. Saat kubuka, aku menemukan selembar kertas lipat dengan tulisan sederhana namun penuh makna. Tante Nanda. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku rindu. Dulu aku terlalu kecil untuk mengerti, terlalu egois untuk melihat kebaikanmu. Aku sering menyesal, terutama saat aku sadar. Tante adalah satu-satunya orang yang pernah benar-benar berusaha mencintaiku tanpa syarat.
Maafkan aku. Aku ingin bertemu. Kalau tante bersedia. Tanganku bergetar, mataku basah, tapi bukan karena sedih, melainkan karena luka yang pernah kuterima akhirnya diakui, bukan oleh dunia, tapi oleh hati kecil yang dulu kutunggu dengan sabar. Aku tak tahu apakah pertemuan itu akan benar-benar terjadi, namun yang pasti, kali ini bukan aku yang meminta dicintai. Aku hanya membuka pintu bagi siapapun yang akhirnya sadar bahwa kasih tulus tak pernah pergi jauh, ia hanya menunggu waktu untuk dipahami. Cerita ini adalah potret nyata tentang seorang perempuan yang berjuang keras menjadi istri kedua, ibu tiri, dan menantu, di tengah bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Nanda tidak hanya harus menghadapi perbandingan dengan Laras, istri pertama suaminya, tetapi juga menghadapi penolakan dari anak tiri, sikap dingin dari suami, serta tekanan terus-menerus dari ibu mertua. Selama bertahun-tahun, ia mencoba bertahan, berharap cinta akan tumbuh dan dihargai. Namun yang ia temukan hanyalah luka demi luka yang tidak pernah sembuh, pengorbanan yang dianggap sia-sia, dan kesepian yang menjerat tanpa henti. Puncaknya, ketika kehadirannya di rumah itu tak lagi dianggap penting, bahkan surat cerai sudah dipersiapkan tanpa sepengetahuannya. Nanda sadar, bertahan bukan lagi bentuk kekuatan, melainkan bentuk penyiksaan pada diri sendiri. Keputusan Nanda untuk pergi bukan karena menyerah, tapi karena ia sadar bahwa mencintai diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling penting. Dalam keheningan kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk masa lalu, ia menemukan ketenangan dan harga diri yang selama ini terkubur. Karma berjalan dengan caranya sendiri. Orang-orang yang pernah meremehkannya mulai merasakan kehilangan. Bahkan Dina, anak yang dulu menolaknya, akhirnya mengirim surat penuh penyesalan dan rindu. Melalui perjalanan ini, cerita menyampaikan pesan kuat, bahwa perempuan yang bangkit dari luka, berani meninggalkan demi martabat, dan tetap memilih kasih tanpa balas dendam, adalah perempuan yang menang dalam diam. Ia tidak butuh pengakuan dari orang yang menyakitinya, cukup dari dirinya sendiri dan dari waktu yang pada akhirnya menunjukkan siapa yang benar-benar tulus.